Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas biologi sel, yaitu organel-organel sel. Nah, organel yang pertama kita bahas yaitu mitokondria. Mari kita simak di channel ATLM Indonesia. Dimulai dahulu dengan pendahuluan. Kita tahu bahwa mitokondria itu adalah merupakan organel yang mengapung bebas di dalam sitoplasma. Dan dia disebut juga sebagai the powerhouse of cell. Jadi dia pembangkit listrik sel sebagai tenaga atau sebagai sumber energi bagi sel ya. Jadi di sini sel mendapatkan suplai energi dari mitokondria. Karena mitokondria itu menghasilkan zat berenergi tinggi. Nah, berdasarkan itu maka fungsi mitokondria yaitu pertama memproduksi energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Yang kedua tempat respirasi aerob yaitu siklus Krebs. Nah, jadi dua hal inilah yang menjadi tugas utama organel mitokondria. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri mitokondria? Nah, ciri-ciri mitokondria adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dalam sel eukariotik. Jadi, dia terdapat di dalam sel-sel yang memiliki batas-batas organel yang jelas, yaitu eukariotik, tidak di prokariotik. Secara umum bentuknya lonjong ya, seperti gambar dia agak bulat tapi lonjong. Diameternya kurang dari 0,5 mikrometer dengan panjang antara 0,5 sampai dengan 1 mikron. Memiliki dua lapisan membran. Jadi membrannya nanti ada yang bagian dalam, ada bagian luar. Nah, dalam ruang organel ada metrik yang isinya kandungannya adalah enzim dan protein. Ya, di situ teman-teman bisa melihat itu ada metriknya ya pada gambar. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu terdapat lipatan yang disebut dengan kristae. Jadi teman-teman bisa melihat di situ di dalam pada gambar itu ada kristae. Jadi kristae ini adalah seperti lekukan-lekukan ya. Nah, umumnya hanya memiliki satu sel. Di dalam luar terdapat pori-pori yang bersifat permeable. Ya kan? Lalu memiliki sistem genetik berupa ribosom, mtDNA dan RNA. Teman-teman bisa melihatnya di gambar ada DNA. Ya kan, ada ribosomnya, ya kan, ribosom RNA yang untuk templatenya. Mirip dengan alpha proteobakteria yang ada di makhluk hidup prokariotik. Nah, untuk jelasnya kita bisa melihat gambar mitokondria sebagai berikut. Ini ada ukurannya dan ada bagian luar dan dalamnya, isi-isinya ya. Ukurannya 1 sampai 2 mikron, kemudian panjangnya ya, lebarnya 0,1 sampai 0,5 mikron. Ada kristae, kemudian inner membran, outer membran, lapisan luar dalam ya. Intermediate space, ada bagian tengahnya seperti rongga ya. ATP sintesase partikel, situ ada. Kemudian ribosom, ada granul, ada metrik, ada DNA ya kan. Nah, ini adalah bagian-bagian dalam dari mitokondria. Nah, mitokondria kalau kita melihat langsung dengan menggunakan mikroskop elektron, ini akan tampak seperti ini bentuk dari mitokondria. Mitokondria itu ditemukan di sel sperma dan sel ovum. Nah, sel sperma itu berada di bagian tengahnya, memanjang letaknya sebagai sumber energi untuk geraknya, ya kan, geraknya menggerakkan bagian kepala dan bagian ekor ya. Sementara pada sel ovum atau sel telur itu seperti halnya pada sel-sel lainnya, mitokondrinya tersebar di sitoplasma. Nah, untuk lapisan mitokondria, teman-teman bisa melihat di sini pada prinsipnya memiliki dua lapisan seperti yang tadi ya.
Ada bagian membran luar, itu adalah outer membran, kemudian ada membran bagian dalam, maka disebut dengan inner membran. Nah, di antara kedua membran tadi terdapat ruang intramembran mitokondria. Jadi ada jarak yang memisahkan kedua membran tadi ya, ruang. Teman-teman bisa melihat di gambar. Oke, masuk kita ke kristae mitokondria. Lekukan membran dalam mitokondria itu terdapat lekukan namanya kristae. Nah, bagian lekukan ini tersusun atas lipid dan protein. Jadi ada lipid, ada protein. Nah, molekul lipid yang ada dalam kristae ini meliputi fosfatidil inositol dan fosfatidil kolin. Jadi ada dua jenis lipid yang ada di dalam kristae tadi. Nah, lanjut lagi masih di kristae ya kan. Proteinnya di dalam kristae ini dalam membran mitokondria ini terdapat atas seluruh enzim yang berguna dalam rantai transport elektron seperti ATP sintetase, ini enzim yang mensintesa ATP, dan enzim untuk membentuk protein, sintesis protein ya. Nah, proses pembentukan protein tersebut ada dalam kristae. Nah, mitokondria juga memiliki matriks yang letaknya ada di bagian dalam membran. Jadi ada bagian dalam membran. Nah, kita pindah ke DNA mitokondria. Nah, di dalam mitokondria itu memiliki DNA tersendiri. Namanya mitokondrial DNA, disingkat mtDNA. mtDNA itu berfilin ganda sirkuler dan tidak terlindungi membran seperti halnya pada prokariotik. Adanya DNA mitokondria ini diduga karena endosimbiosin. Nah, di akhir nanti kita bahas mengenai endosimbiosin. Pada makhluk tingkat tinggi, DNA mitokondrial yang diturunkan kepada anaknya hanya berasal dari betinanya saja. Jadi mitokondria dari sel telur. Karena dalam hal ini tidak ikut mitokondria yang ada pada sel jantan. Sementara jumlah mitokondria itu jumlahnya bervariasi pada sel-sel yang berbeda-beda. Nah, otot memiliki banyak mitokondria karena membutuhkan banyak energi. Otot ini kan mengendalikan tubuh dalam geraknya ya. Tetapi pada sel-sel kulit hanya sedikit mitokondrianya. Nah, masih di jumlah mitokondria. Jumlah mitokondria akan berbeda tergantung dari kebutuhan energi ya kan dalam metabolisme tersebut oleh sel tadi. Nah, jumlah mitokondria yang paling banyak ditemukan pada sel otot, hati, otak, dan ginjal. Karena sel-sel ini adalah sel yang fungsional, terutama hati, otak, dan ginjal ya. Nah, bagaimana dengan energi yang dihasilkan oleh mitokondria untuk sel berupa ATP? Nah, produksi ATP itu terjadi dalam mitokondria melalui proses yang dikenal dengan oksidatif fosforilasi. Jadi fosforilasi oksidatif. Nah, dalam kejadian ini yaitu satu molekul glukosa ya, C6H12O6 dalam mitokondria dihasilkan 38 molekul ATP yang dihasilkan oleh masing-masing energi yang tersimpan dalam ikatan fosfat. Jadi ATP nanti ya. Nah, energi cadangan tersebut yaitu berupa ATP yang mana pembentukannya melalui siklus Krebs ya, citric acid cycle. Jadi kebanyakan energi tubuh ATP dihasilkan selama proses biologi yang sangat penting yang dikenal dengan nama siklus Krebs. Nah, siklus Krebs teman-teman bisa melihat pada gambar. Itulah siklus asam sitrat ya. Nah, kita pindah ke mitokondria ovum. Nah, pada manusia semua mitokondria diperoleh dari mitokondria yang ada dalam maternal ovum. Dari sel telur, bukan dari sel sperma. Jadi tidak ada kontribusi dari ayah, sperma ayah tentang
pemberian mitokondria. Karena pada sperma itu bagian akrosomnya saja yang melakukan fusion dengan sel telur. Ya, di sini dalam hal di sini adalah kromosomnya yang bersatu dari kromosom yang setengah menjadi kromosom yang lengkap. Jadi kombinasi. Nah, oke ya, lanjut lagi kita pindah ke mitokondria yang abnormal. Nah, kadang-kadang ya mitokondria itu terbagi secara abnormal dalam fetus yang sedang berkembang menyebabkan berbagai kondisi yang secara kolektif dikenal sebagai mitokondrial cytopathy syndrome. Ini adalah gangguan yang abnormal ya. Nah, ini kemudian lagi kita masuk ke endosimbiotik yang kita bahas di awal tadi, yaitu dalam bentuk hipotesis. Di sini menyatakan bahwa mitokondria dan kloroplas didapat dari bakteri yang hidup bebas yang masuk menetap ke dalam sel manusia. Nah, pada gambar itu ada ilustrasi ya cyanobacterium ya, sitoplastik membran. Jadi di sini masuk ke dalam ya kan, masuk endosimbiosis atau melalui proses endositosis. Kemudian terjadilah yang namanya proses saling memberikan keuntungan ya. Nah, kita tahu bahwa endosimbiosis itu dapat diartikan hidup bersama di dalam. Hal ini mengacu pada proses endosimbosisnya sendiri. Endosimbiosis ini adalah proses terbentuknya organisme eukariot dari organisme prokariot yang mengalami evolusi. Jadi menyatu, masuk, maka dia akan menjadi bagian tersebut. Sehingga di dalam sel eukariot maka akan ditemukan organel tadi, ya kan? Jadi karena proses ini menyebabkan karena apa? Evolusi yang terjadi. Jadi organ-organ bermembran yang membuat sel tersebut berubah menjadi sel eukariotik. Ini adalah sebuah dugaan. Jadi itu yang terjadi. Nah, ini menjawab adanya mitokondria DNA ya yang berotonom sendiri karena DNA ada di dalam mitokondria. Karena masuknya secara endosimbiosis yang dari cyanobacteria. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai mitokondria yang kita bahas secara rinci kali ini. Semoga memberikan manfaat. Selamat belajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.